Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum perkuliahan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Di pertemuan 5 kali ini kita akan membahas mengenai pengertian standar akuntansi, pentingnya standar akuntansi, skema profesi akuntan, penyusun standar akuntansi, pemakai laporan keuangan, 3 jenis laporan keuangan, perubahan penerapan akuntansi, dan kode etik profesi akuntan. Untuk tugasnya aman Bapak Ibu ya? Tidak sulit kan? Aman. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja program malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ibu Satya malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kepada Ibu Satya, saya persilahkan. Terima kasih Pak Ical. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Malam, Bu. ini? Baik Bu. Baik, Bu. Ngantuk kan? Apa udah ngantuk? Ih, nggak ada yang berani jawab. Belum, Bu. Oh, belum. Oke, oke. Oke, jadi teman-teman hari ini kita masuk ke pertemuan kelima ya teman-teman ya. Tinggal 3 kali lagi teman-teman. Tinggal dikit. Terus sudah nggak ketemu teori akuntansi lagi. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang standar akuntansi, teman-teman. Nah, untuk PR-nya nanti kita bahas di akhir sesi aja ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Nah, saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman. Hari ini kita akan belajar terkait dengan standar akuntansi. Nah, sepertinya di pertemuan pertama kita sudah menyinggung sedikit ya terkait dengan standar akuntansi. Nah, apa sih yang akan kita pelajari hari ini, teman-teman? Jadi, kita akan belajar terkait dengan pengertian standar akuntansi, pentingnya standar akuntansi, skema profesi akuntansi, penyusun standar akuntansi, pemakai laporan keuangan, terus 3 jenis laporan keuangan, perubahan penerapan akuntansi, dan kode etik profesi akuntan. Nah, ini benar-benar apa ya, murni akuntansi banget sih teman-teman. Nah, karena teman-teman adalah teman-teman manajemen dari jurusan manajemen, nah ini tuh hanya sekedar tahu aja nggak apa-apa teman-teman. Kayak gitu. Nah, kalau seorang manajer tahu terkait dengan standar akuntansi kan keren tuh. Meskipun kalian tidak diwajibkan untuk mempelajari ini secara ngelontok, tapi ya sekedar tahu aja nggak apa-apa. Seperti itu ya teman-teman ya. Karena ini benar-benar ya, ini sangat berhubungan sekali dengan akuntansi. Oke, nah kalau teman-teman ingat, ini merupakan rangka PABU di Indonesia. Ini kita bahas di pertemuan kedua kalau nggak salah ya teman-teman ya. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar terkait dengan landasan konseptual, mulai dari tujuan akuntansi, terus hingga pengukuran, terus itu juga pengungkapan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tingkat 1. Kita akan belajar terkait dengan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan. Intinya kita akan belajar terkait dengan standar akuntansi keuangan, kayak gitu. Nah, sebenarnya apa sih standar akuntansi itu? Nah, standar akuntansi itu teman-teman mencangkup konvensi, peraturan, dan prosedur yang sudah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi pada saat tertentu. Nah, kalau teman-teman nggak tahu, konvensi itu kayak sejenis kesepakatan para ahli akuntan. Nah, mereka itu rapat untuk menciptakan sebuah standar akuntansi yang sesuai dengan lingkungan di Indonesia. Kayak gitu. Nah, di dalam standar akuntansi itu isinya apa aja sih, Bu? Nah, isinya di dalam standar akuntansi itu teman-teman ada 3 poin utamanya. Yang pertama yaitu transaksi apa yang harus dicatat. Yang kedua, bagaimana cara mencatatnya. Dan yang ketiga, bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan yang akan disajikan. Nah, sebenarnya pertemuan kemarin kita sudah spill sedikit ya terkait dengan metode pengukuran dan juga metode pengungkapan yang sudah dikerjakan oleh teman-teman sekalian kayak gitu. Nah, itu merupakan salah satu poin yang pasti dijelaskan
di dalam standar akuntansi keuangan. Kayak gitu, teman-teman. Nah, terus pentingnya standar akuntansi itu apa sih? Nah, ini ada 4 poin pentingnya standar akuntansi itu. Yang pertama yaitu dapat menyajikan informasi tentang posisi keuangan, prestasi, dan kegiatan perusahaan. Jadi ketika perusahaan itu menyusun sebuah laporan keuangan, mereka akan berkiblat pada standar akuntansi. Di standar akuntansi itu sudah dijelaskan secara detail terkait dengan bagaimana cara menciptakan suatu posisi keuangan, terus bagaimana sih apakah prestasi perusahaan itu diterapkan dilampirkan di dalam laporan keuangan atau tidak. Terus kegiatan perusahaan yang bagaimana sih yang harus diungkapkan oleh perusahaan. Nah, kayak gitu itu ada di standar akuntansi. Nah, terus itu standar akuntansi sama seperti yang saya bilang yaitu digunakan untuk memberi pedoman dan peraturan bekerja bagi akuntan. Nah, jadi teman-teman sebagai seorang akuntan, apalagi akuntan praktisi ya teman-teman ya, yang secara langsung turun lapangan untuk menyusun laporan keuangan, mereka harus benar-benar paham, kalau bisa hafal, dan udah ngelontok banget terkait dengan standar akuntansi. Soalnya standar akuntansi itu bisa dikatakan dia itu merupakan suatu kunci yang harus dipegang oleh akuntan dalam menyusun laporan keuangan. Kayak gitu. Terus juga standar akuntansi itu memberikan database kepada regulator tentang informasi yang dianggap penting. Nah, regulator-regulator ini atau pemerintah ya di sini ya teman-teman ya bisa melihat laporan keuangan melalui laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi. Contohnya, regulator atau pemerintah itu ingin mengetahui kira-kira pajak yang sudah dibayarkan oleh suatu perusahaan itu udah sesuai atau belum ya? Udah sesuai dengan pendapatan dan biayanya enggak ya? Apakah perusahaan itu sudah menyusun laporan sesuai dengan standar akuntansi? Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi memang standar akuntansi itu sangat penting juga bagi pemerintah. Pemerintah pun juga harus paham terkait dengan standar akuntansi perusahaan. Kayak gitu. Terus juga dapat menarik perhatian para ahli dan praktisi di bidang teori dan standar akuntansi. Jadi teman-teman di jurusan akuntansi itu ya, kan standar akuntansi itu kan nggak hanya stagnan aja. Jadi dia itu beberapa kali mengalami revisi, mengalami penambahan karena mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan adanya perubahan-perubahan yang ada di lapangan, kayak gitu. Nah, ketika ada perubahan standar akuntansi itu teman-teman, wah para ahli akuntan, para peneliti itu saling berebut untuk melakukan penelitian. Misalkan penelitian terkait dengan implementasi perubahan adanya standar akuntansi ini seperti apa. Bagaimana cara menerapkan standar akuntansi ini di lapangan, kayak gimana. Apa plus minusnya, kayak gitu. Nah itu banyak sekali itu mereka pasti udah berlomba-lomba untuk menguliti satu persatu terkait dengan standar akuntansi yang baru. Nah kayak gitu teman-teman. Terus selanjutnya, nah ini mungkin teman-teman udah tahu ya terkait dengan skema profesi akuntan. Ini juga sekedar tahu aja bahwa teman-teman akuntan atau profesi akuntan itu bukan hanya seorang akuntan yang bekerja di perusahaan aja. Jadi akuntan itu banyak sekali teman-teman. Jadi kalau di sini di skema itu ya teman-teman, akuntan itu dibagi menjadi 2 sektor. Ada sektor swasta dan juga ada sektor publik. Di mana sektor swasta itu mereka itu berfokus pada perusahaan dan sektor publik itu berfokus pada pemerintahan kayak gitu. Nah, saya kira teman-teman udah tahu sih. Nah, terus di sektor swasta itu ada akuntansi apa aja, teman-teman? Nah, di perusahaan itu teman-teman ada akuntan manajemen dan juga auditor internal. Nah, akuntan manajemen ini biasanya akuntan yang memang bertugas untuk menyusun laporan keuangan dan itu bekerja sama dengan manajemen. Kayak gitu. Nah, auditor internal itu merupakan auditor yang ada di dalam perusahaan yang tugasnya yaitu mengendalikan suatu perusahaan itu agar berjalan dengan baik. Dan juga mereka perlu memastikan bahwa laporan keuangan yang telah disusun oleh akuntan manajemen itu sesuai dengan kenyataannya. Tata kelola perusahaan itu harus baik, itu tergantung auditor internal. Bagaimana cara mereka mengawasinya, kayak gitu. Nah, kalau akuntan publik, teman-teman,
Kalau teman-teman tahu, akuntan publik itu merupakan auditor eksternal. Nah, biasanya itu auditor eksternal bekerja di KAP, kantor akuntan publik. Nah, kayak gitu. Nah, kantor akuntan publik itu gunanya untuk apa? Nah, mereka itu gunanya untuk melakukan audit secara eksternal kepada suatu perusahaan, kayak gitu. Terus yang kedua yaitu sektor publik, di mana sektor publik itu merupakan akuntan yang bekerja di perusahaan, teman-teman. Yang bekerja di pemerintahan. Nah, sektor publik itu ada dua. Jadi ada akuntan pemerintah dan juga ada auditor inspektorat. Di mana akuntan pemerintah itu ya akuntan yang bekerja menyusun laporan keuangan pemerintah. Kalau auditor inspektorat itu merupakan auditor internalnya pemerintah. Terus ada juga akuntan BUMN dan juga akuntan BUMD. Itu juga termasuk dalam rumpun sektor publik. Nah, auditor BPKP itu juga auditor internal, teman-teman. Jadi auditor inspektorat dan juga auditor BPKP itu merupakan auditor internalnya pemerintah. Nah, apa bedanya? Nah, bedanya teman-teman, auditor BPKP itu yang bertugas untuk melakukan pembinaan kepada auditor inspektorat. Nah, jadi yang turun lapangan untuk melakukan auditor itu merupakan auditor inspektorat. Kebanyakan dilakukan oleh auditor inspektorat. Nah, untuk auditor BPK, nah pasti teman-teman udah tahu kan BPK. Nah, itu merupakan auditor eksternalnya pemerintah, sama kayak akuntan publik, kayak auditor yang bekerja di KAP, tapi ini merupakan di sektor swasta dan ini di sektor pemerintah, kayak gitu. Nah, dari sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada yang kepo terkait dengan profesi akuntan? Atau ada yang mau menjadi akuntan manajemen? Atau malah ada yang bekerja sebagai akuntan manajemen, teman-teman? Nggak ada. Oke. Nggak ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ya? Belum, Bu. Oke. Nah, selanjutnya siapa sih teman-teman yang menyusun standar akuntansi? Nah, kemarin kayaknya juga kita sudah menyinggung sedikit ya terkait dengan siapa penyusun standar akuntansi. Nah, jadi teman-teman di Indonesia penyusun standar akuntansi itu merupakan Dewan Standar Akuntansi Keuangan, di mana Dewan Standar Akuntansi Keuangan itu di bawah naungan IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, setelah Dewan Standar Akuntansi Keuangan ini menyusun sebuah standar akuntansi, mereka itu akan melaporkannya kepada Komite Pengesahan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Nah, Komite Pengesahan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia ini merupakan komite yang bertugas untuk mensahkan apakah standar akuntansi yang sudah dikerjakan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan itu sudah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh IAI. Nah, kayak gitu. Nah, setelah udah disahkan, udah ditandatangan, langsung masuk ke yang namanya Kongres IAI, di mana Kongres IAI itu standar akuntansi sudah secara legal, sudah 100% disahkan oleh IAI. Dan setelah masuk ke Kongres IAI, berarti standar akuntansi itu sudah bisa disebarluaskan kepada masyarakat, terutama kepada akuntan. Kayak gitu. Nah, terus gimana dengan Amerika? Nah, Amerika itu yang menciptakan suatu standar akuntansi yaitu FASB, Financial Accounting Standard Board. Jadi, kalau di Indonesia itu yang menciptakan adalah IAI, kalau di Indonesia itu yang menciptakan itu Dewan Standar Akuntansi Keuangan, dia itu di bawah IAI. Jadi, Dewan Standar Akuntansi Keuangan itu bukan sebuah organisasi yang independen. Tapi kalau FASB teman-teman di sana itu dia itu tidak dibawahi oleh suatu organisasi, tidak dibawahi oleh suatu negara kayak gitu. Jadi meskipun dia itu ada di Amerika, tapi dia itu benar-benar berdiri sendiri kayak gitu. Itu bedanya. Tapi mereka tugasnya juga sama-sama menyusun standar akuntansi keuangan. Kalau IA itu berfokus pada Indonesia, kalau FASB itu lebih ke internasional kayak gitu. Nah, terus ada 3 jenis laporan keuangan, teman-teman. Jadi laporan keuangan di dalam standar akuntansi keuangan itu dijelaskan bahwa ada 3 jenis.
Yang pertama yaitu laporan keuangan general purpose. Jadi tujuan secara umum. Nah, laporan keuangan tersebut disajikan untuk kepentingan umum, tidak membedakan satu pihak dengan pihak lain. Contohnya itu merupakan laporan keuangan yang sudah diterbitkan oleh IDX. Kalau teman-teman itu kepo terkait dengan laporan keuangan, bisa membuka websitenya www.idx.co.id. Nah, di situ teman-teman bisa tuh melihat seluruh laporan keuangan yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Nah, itu merupakan laporan keuangan general purpose. Jadi, laporan keuangan tersebut bisa ditujukan kepada semua pembaca laporan keuangan. Kayak gitu. Terus ada laporan specific purpose. Jadi, laporan keuangan yang disajikan untuk kepentingan pihak tertentu. Biasanya laporan keuangan ini tidak diflorkan secara umum. Jadi hanya diflorkan itu untuk kegiatan tertentu. Misalkan suatu perusahaan itu melakukan pengajuan pinjaman bank. Nah, jadi perusahaan perlu nih menyusun laporan keuangan yang dimana isinya itu merupakan laporan yang bisa menggambarkan bagaimana likuiditas suatu perusahaan, bagaimana kemampuan perusahaan dalam membayar utang, sehingga hal tersebut dapat membantu bank untuk menganalisis kira-kira perusahaan yang melakukan pengajuan pinjaman bank itu apakah dia mampu untuk membayar atau tidak. Nah, kayak gitu. Nah, biasanya teman-teman laporan keuangan itu memang kita tidak bisa melihat. Jadi laporan tersebut khusus untuk bank yang dituju. Kayak gitu. Terus ada different disclosure. Jadi pengungkapan tambahan yang dilakukan oleh perusahaan di luar laporan keuangan utama untuk memberikan informasi tambahan kepada pemangku kepentingan tertentu. Jadi biasanya itu different disclosure itu dalam bentuk CSR kayak gitu, Corporate Social Responsibility, ESG seperti itu, Environmental Social Governance. Jadi untuk tujuannya itu untuk meyakinkan investor agar investor itu menanamkan saham di perusahaan kita. Perusahaan biasanya mengeluarkan yang namanya laporan CSR, laporan ESG, dan sebagainya. Isinya adalah perusahaan itu ingin menunjukkan ini loh perusahaanku itu beroperasi beroperasi dengan memperhatikan lingkungan. Kayak gitu. Mereka tidak beroperasi dengan mengindahkan lingkungan. Pasti mereka itu memperhatikan lingkungan, peduli dengan lingkungan sekitar, peduli dengan masyarakat sekitar, kayak gitu. Jadi CSR dan juga ESG itu kayak memberikan sebuah gambaran tambahan terkait dengan bagaimana perusahaan itu melakukan operasionalnya, kayak gitu. Melakukan operasionalnya dengan baik, seperti itu. Nah, terus ada perubahan penerapan akuntansi. Jadi teman-teman di dalam menyusun laporan keuangan itu ya teman-teman ya, akuntan itu dituntut untuk konsisten. Konsisten dalam bentuk apa? Jadi prinsip akuntansi atau standar akuntansi itu sebenarnya memberikan peluang bagi akuntan untuk memilih berbagai alternatif standar akuntansi yang sama-sama dibenarkan. Kayak gitu. Nah, di dalam standar akuntansi itu terdapat penjelasan tentang transaksi apa yang harus dicatat, bagaimana mencatatnya, bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan yang akan disajikan. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi memang akuntan itu diberikan kelonggaran oleh standar akuntansi. Jadi standar akuntansi itu kayak memberikan ini loh, ada beberapa metode, silahkan dipilih, terserah kamu, yang penting kamu melaksanakannya dengan benar. Nggak boleh ada kecurangan apapun dan harus benar-benar benar-benar diflorkan di dalam laporan keuangan kalau kamu menggunakan metode ini kayak gitu. Nah, terus apakah apakah suatu metode itu bisa dirubah? Bisa, teman-teman, tapi harus dicatat di dalam laporan keuangan dan perubahan tersebut nggak boleh dilakukan setiap tahun sekali. Contohnya yaitu kayak yang kemarin teman-teman kerjakan, itu kan ada current cost dan historical cost. Nah, sebenarnya teman-teman terkait dengan metode pengukuran, itu tuh di Indonesia itu dua-duanya boleh teman-teman. Sama standar akuntansi itu boleh dua-duanya dilakukan.
Cuman memang standar akuntansi itu lebih merekomendasikan untuk menggunakan historical cost kayak gitu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa standar akuntansi itu memberikan apa ya? Memberikan peluang kepada akuntan untuk ini loh terserah kamu milih yang mana kayak gitu. Tapi dengan catatan bahwa memang standar akuntansi itu kayak memberikan arahan. Kayaknya kalau misalkan kamu mencatat aset, mending kamu pakai ini. Nah, kayak gitu. Jadi masih ada apa ya? Masih ada celah lah untuk memilih melakukan metode mencatat sebuah metode kayak gitu. Terus juga contohnya kayak persediaan. Kalau teman-teman pernah dengar itu ada FIFO, ada LIFO, ada average. Nah, itu pun juga juga diberikan peluang oleh standar akuntansi. Terserah perusahaan itu memilih metode yang mana kayak gitu. Kecuali kalau LIFO, teman-teman, sekarang itu tidak diperbolehkan karena LIFO itu apa ya terbukti menciptakan sebuah laporan keuangan yang agak fiktif sehingga hal tersebut dapat mengurangi pajak kayak gitu. Nah, hal tersebut sangat merugikan pemerintah dan juga tidak objektif seperti itu. Maka dari itu saat ini di Indonesia maupun di internasional pun yang diperbolehkan yaitu FIFO dan average. Nah, ini teman-teman sekedar tahu sih kalau teman-teman akuntansi ini wajib tahu. Kayak gitu, teman-teman. Nah, terus teman-teman, kalau teman-teman masih ingat, laporan keuangan itu kan harus diaudit oleh auditor eksternal ya. Nah, jadi di dalam laporan audit, ketika suatu perusahaan itu melakukan perubahan metode, maka auditor itu juga harus menulis di dalam laporannya. Jadi auditor itu memberikan pernyataan bahwa perusahaan ini melakukan perubahan metode terkait dengan pencatatan bla 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 kayak gitu. Jadi hal tersebut itu digunakan untuk meyakinkan para pembaca agar pembaca itu tahu bahwa oh memang ada perubahan metode seperti ini kayak gitu. Nah, namun memang suatu perusahaan itu nggak boleh asal apa ya serta-merta untuk melakukan perubahan metode itu ya juga dilarang teman-teman. Jadi perubahan metode dalam pencatatan maupun dalam pengungkapan itu ketika perusahaan itu memang benar-benar membutuhkan adanya perubahan kayak gitu. Kalau misalkan nggak terlalu butuh, ya nggak boleh kayak gitu. Karena memang prinsip dari standar akuntansi itu harus konsisten. Begitu. Dari sini teman-teman ada pertanyaan? Oke, sepertinya masih aman ya. Oke. Belum, Bu. Apa-apa? Belum itu belum apa, Mbak Ana? Belum tanya. Oke, oke, oke. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kita masuk kode etik profesi akuntan. Nah, jadi teman-teman tadi kan kita sudah mempelajari terkait dengan standar akuntansi. Standar akuntansi itu teman-teman disandingkan dengan kode etik. Jadi seorang akuntan dalam melakukan pekerjaannya itu harus berfokus pada dua hal, yaitu standar akuntan dan juga kode etik profesi akuntan. Karena apa? Karena ketika seorang akuntan itu hanya berfokus pada standar akuntansi tanpa mengindahkan kode etik profesi akuntan, itu juga percuma. Begitupun sebaliknya, ketika profesi akuntan itu hanya berfokus pada kode etik, tapi dia tidak mengerti yang namanya standar akuntansi, juga percuma. Nah, pasti teman-teman tahu kan terkait dengan kode etik di teman-teman di tempat kerja teman-teman pasti ada. Ada nggak kode etik teman-teman? Di tempat kerja kalian kayak SOP kayak gitu-gitu ada Ada, kan ya. Bu. Mm-mm. Ada, Nah, Bu. oke. Nah, jadi Ada. di akuntan sendiri teman-teman itu pun juga ada. Kayak di dokter itu kan seorang dokter itu kan juga punya sebuah kode etik. Polisi, tentara, apalagi tuh perawat kayak gitu kan. Jadi hampir semua profesi itu memiliki kode etik. Nah, kode etik itu apa sih? Jadi kode etik itu merupakan seperangkat norma dan prinsip moral yang menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari para akuntan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kayak gitu. Jadi kode etik itu kayak buku sakunya seorang akuntan.
dan mereka harus benar-benar melaksanakan kode etik yang sudah ditetapkan oleh IAI, teman-teman. Jadi dua-duanya sama-sama dinaungi oleh IAI. Nah, IAI itu merupakan Ikatan Akuntan Indonesia. Bahasa Inggrisnya itu Institute of Indonesia Chartered Accountant. Nah, ini merupakan organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan Indonesia. Nah, kalau manajemen ada nggak ya, teman-teman? Kalau boleh tahu, ada nggak sejenis misal Ikatan Manajemen Indonesia kayak gitu? Apa belum dapat materi itu? Belum ya, saya juga kurang tahu sih kalau manajemen itu ada apa enggak ya. Saya tahunya kalau akuntan itu juga ada IAI, kalau auditor internal itu IAPI kayak gitu, teman-teman. Nah, sepertinya manajemen juga ada sih, tapi saya yang kurang tahu. Nah, selanjutnya yaitu struktur etika IAI. Nah, jadi teman-teman menurut kode etik IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, itu tujuan profesi akuntansi itu merupakan memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi dan mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Nah, terus ada 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh seorang akuntan, yakni ada kredibilitas, profesionalisme, kualitas jasa, dan juga kepercayaan. Nah, kredibilitas itu masyarakat membutuhkan sebuah informasi yang kredibel, sehingga mereka dapat menganalisis laporan keuangan dengan baik, dan mereka dapat mengambil keputusan dengan tepat. Terus profesionalisme, diperlukan seorang individu yang dengan jelas dapat diidentifikasi oleh pemakai jasa akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi. Nah, kalau bisa ya teman-teman ya, ketika kalian punya perusahaan atau apa, biasanya sebuah perusahaan itu mensyaratkan akuntansi, seorang akuntan itu harus memiliki gelar CA, Chartered Accountant, kayak gitu. Nah, itu untuk mendapatkan gelar tersebut, seorang akuntan tuh harus melakukan berbagai tahap tes yang dilakukan oleh IAI, kayak gitu teman-teman. Nah, terus bagaimana ketika seorang akuntan itu melakukan pelanggaran kode etik dan dia tidak menunjukkan sebuah profesionalisme, maka bisa saja teman-teman IAI itu mencabut gelar tersebut. Jadi seorang akuntan itu nggak bisa bekerja lagi, kayak gitu. Benar-benar dibatasi seperti itu. Karena ya memang ya siapa sih yang mau ketika sudah diberi gelar, diberi kepercayaan untuk melakukan praktek akuntansi, tetapi yang diberi kepercayaan itu malah melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh si pemberi gelar, kayak gitu. Nah, terus selanjutnya yaitu kualitas jasa. Keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi. Jadi suatu akuntan itu harus menjaga kualitas jasa yang diberikan kepada para pelanggan atau konsumen atau para pembaca keuangan lah istilahnya. Kayak gitu, jangan sampai dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan, seorang akuntan itu mengerjakan dengan ecek-ecek. Kayak gitu, tahu ecek-ecek kan kayak menggampangkan begitu, tidak mengindahkan berbagai hal, misalkan standar akuntansi maupun kode etik akuntansi, kayak gitu. Terus kepercayaan, pemakai jasa akuntan itu harus merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan. Nah, jadi bagaimana caranya masyarakat itu percaya bahwa seorang akuntan itu sudah melaksanakan atau menyusun sebuah laporan keuangan itu dengan baik, caranya yaitu dengan menunjukkan bahwa saya ini loh, saya menyusun laporan keuangan dengan berlandaskan kode etik. Nah, caranya bagaimana? Cara untuk membuktikan yaitu dengan bantuan akuntan publik kayak gitu. Kalau misalkan laporan keuangannya itu terhindar dari hal-hal salah saji atau adanya indikasi kecurangan, maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan standar akuntansi dan juga kode etik akuntansi. Kayak gitu, teman-teman. Nah, terus ada 5 prinsip dasar etika untuk akuntan. Ada integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional. Terus ada kerahasiaan dan perilaku profesional. Nah, mungkin teman-teman saya jelaskan terkait dengan standar akuntansi dan juga kode etik ini agak ngawang ya, soalnya kan gak ngerti bentuknya gitu.
apa ya bentuknya standar akuntansi keuangan ya? Gimana bentuknya kode etik kayak gitu. Nah, habis ini saya coba tunjukkan teman-teman, saya stop share terlebih dahulu. Saya tunjukkan apa dulu nih ya. Saya sharing semua deh. Nah, teman-teman bisa kelihatan kan ya? Kode etik apakah kelihatan? Bisa, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan, Bu. Mm-mm. Nah, ini teman-teman. Kalau teman-teman tadi masih ngawang-ngawang gimana bentuknya kode etik akuntan Indonesia? Nah, kode etik bentuknya ya ini teman-teman, sebuah kertas. Nah, jadi ini merupakan sebuah PDF. Dia itu jumlahnya 288. Full dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Dia itu menjelaskan terkait dengan kode etik akuntan Indonesia. Loh, dari ini. Coba saya langsung ke poinnya. Ada sambutan-sambutan dari anggota IAI, teman-teman. Nah, ini merupakan Dewan Pengurus IAI, dijelaskan di awal. Nah, ini merupakan daftar isinya. Jadi, kode etik akuntan itu terdiri dari 3 bagian, teman-teman. Dari 4. Oh, dari 4 malahan, teman-teman. Jadi yang pertama ada kepatuhan terhadap kode etik, prinsip dasar etika, dan kerangka kerja konseptual. Nah, yang paling penting yang teman-teman perlu ketahui yaitu 5 ini. Prinsip dasar etika. Jadi akuntan itu harus memenuhi prinsip dasar etika ini. Ada integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan juga perilaku profesional. Nah, terus untuk bagian 2 ini yaitu ada akuntan yang bekerja di bisnis. Jadi kode etik ini teman-teman, seksi 200 sampai seksi 270 itu tuh memang ditujukan oleh seorang akuntan yang bekerja di lingkungan bisnis atau di perusahaan. Kayak gitu. Terus di bagian 3 itu ada akuntan yang berpraktik melayani publik. Nah, untuk bagian 3 ini memang secara khusus ditujukan untuk KAP, ditujukan untuk auditor eksternal, teman-teman. Jadi kalau misal ada teman kalian yang bekerja sebagai akuntan di suatu perusahaan, maka kode etik yang harus mereka patuhi selain dari prinsip dasar ini yaitu yang di bagian 2 ini. Kalau ada teman kalian yang bekerja sebagai akuntan auditor eksternal, misalnya bekerja di Deloitte atau di EY dan lain sebagainya, itu mereka berpatokan pada bagian 3 dan juga prinsip dasar ini. Jadi prinsip dasar ini digunakan oleh seluruh akuntan, terus ini digunakan untuk akuntan yang bekerja di perusahaan, kalau ini digunakan untuk akuntan yang bekerja di publik atau sebagai auditor eksternal. Nah, ini juga bagian 4, ini juga lebih ditujukan kepada si auditor eksternal. Jadi independensi dalam perikatan audit dan perikatan review. Ini juga kayak gitu. Nah, jadi teman-teman standar kode etik akuntan Indonesia itu bukan hanya ditujukan untuk akuntan yang bekerja di perusahaan aja, yang di internal perusahaan aja, yang bertugas untuk menyusun laporan keuangan tidak. Tapi juga kode etik ini juga ditujukan kepada seorang auditor eksternal yang mereka bekerja untuk mengevaluasi apakah dan untuk memeriksa apakah laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan kode etik dan juga sesuai dengan standar akuntansi kayak gitu. Nah, ini merupakan kepatuhan terhadap kode etik. Ini wah sangat banyak sekali sih teman-teman. Sampai 288. Nah, ini teman-teman yang perlu teman-teman ketahui sebagai informasi umum ya. Seorang manajer juga harus tahu. Nah, jadi ada 5 prinsip dasar etika akuntan. Yang pertama yaitu integritas, bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Jadi misal ketika seorang akuntan itu diajak suap menyuap oleh suatu oknum, nah maka si akuntan itu harus benar-benar menjaga integritasnya dan harus bersikap secara lugas, secara tegas untuk menolak hal-hal yang mendekati yang namanya kecurangan kayak gitu. Terus objektivitas, menerapkan pertimbangan profesional atau bisnis tanpa dikompromikan oleh bias,
benturan kepentingan, atau pengaruh ketergantungan yang tidak semestinya terhadap individu, organisasi, teknologi, atau faktor lain. Ini pun juga jadi di dalam penyusunan laporan keuangan, seorang akuntan itu harus objektif, nggak boleh subjektif. Mereka harus mempertimbangkan profesional mereka. Ketika mereka mendapatkan gelar CA, berarti mereka otomatis mendapatkan tanggung jawab di pundaknya. Dan tanggung jawab tersebut tidak boleh dikhianati. Kayak gitu. Jadi harus benar-benar berintegritas, harus objektif dalam bekerja. Terus ada kompetensi dan kehati-hatian profesional. Mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Jadi dalam melakukan pekerjaan, seorang akuntan itu harus bekerja sesuai dengan kompetensi yang mereka punya. Jadi memang seorang akuntan, apalagi yang bekerja di sebuah perusahaan gede, itu merupakan orang-orang yang sangat pintar sekali dan mereka memiliki kompetensi yang sudah tidak diragukan lagi. Nah, karena apa? Karena ketika mereka itu bekerja di perusahaan besar, biasanya perusahaan tersebut mensyaratkan seorang akuntan harus CA, di mana CA seperti yang sudah saya katakan lagi, untuk mendapatkan CA itu sangatlah susah teman-teman. Jadi dia itu harus melewati beberapa tahap pengujian yang dilakukan oleh IAI. Dan ketika salah sedikit, CA tersebut bisa dicabut kayak gitu. Jadi benar-benar wah sangat strict banget IAI itu. Terus selanjutnya yaitu kerahasiaan. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hubungan profesional dan bisnis. Jadi seorang akuntan, misalkan dia bekerja di sebuah perusahaan, dia nggak boleh yang namanya membocorkan laporan keuangan perusahaan tersebut sebelum laporan keuangan tersebut diflorkan atau diterbitkan. Begitupun juga dengan auditor eksternal. Kalau teman-teman tahu, auditor eksternal itu tiap tahunnya atau tiap beberapa periode, tiap tahunnya itu tuh biasanya mereka berganti yang namanya klien, teman-teman. Nah, ketika seorang akuntan itu berpindah dari klien satu dengan klien dan ke klien dua, maka seorang auditor itu tidak boleh membicarakan terkait dengan laporan keuangan klien sebelumnya kepada klien selanjutnya. Kayak gitu. Jadi benar-benar ketika sudah tutup buku, sudah fix, sudah selesai perikatan antara auditor eksternal dengan klien, maka itu pun juga mereka harus menutup rapat-rapat kerahasiaan terkait dengan laporan keuangan klien. Nggak boleh spill-spill sedikit, itu nggak boleh. Benar-benar harus dijaga kerahasiaannya. Kayak gitu. Terus perilaku profesional digunakan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi udah jelas sekali ya teman-teman ya. Di pemerintah itu juga biasanya memberikan peraturan terkait dengan perundang-undangan, apalagi biasanya itu BUMN. Nah, seorang akuntan itu juga harus memperhatikan hal tersebut. Terus berperilaku konsisten dengan tanggung jawab profesi untuk bertindak bagi kepentingan publik dalam semua aktivitas profesional dan hubungan bisnis, berperilaku konsisten. Kayak tadi teman-teman. Terus menghindari perilaku apapun yang diketahui atau seharusnya diketahui akuntan yang dapat mendiskreditkan profesi. Nah, jadi maksudnya itu ada menghindari perilaku-perilaku yang mendekati sebuah kecurangan, sebuah pelanggaran yang tidak boleh dilanggar oleh seorang akuntan, sehingga ketika seorang akuntan tersebut melanggar, maka akan mendiskreditkan profesi. Jadi profesinya itu dicabut oleh IAI, kayak gitu. Jadi jangan sampai seorang akuntan itu melanggar 5 prinsip tersebut. Kayak gitu, teman-teman. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan nggak terkait dengan kode etik? Nah, ini banyak sekali, teman-teman. Nah, kalau teman-teman pengen baca-baca sebelum tidur, nah ini kayak novel, teman-teman. Bisa buat tambahan ilmu nih.
Nah, ini banyak sekali sampai 288. Nah, bisa dibaca tuh. Ada di ini teman-teman, di webnya IAI. Kalau teman-teman pengen tahu. Sebenarnya ada kode etik itu terbaru 2023. Jadi kode etik itu juga sama kayak standar akuntansi, teman-teman. Jadi dia itu nggak hanya stagnan, ya wis itu tok gitu. Jadi kode etik itu juga mengalami perkembangan-perkembangan sesuai dengan zaman. Seperti itu. Tapi juga ya nggak setiap tahunnya berganti kayak gitu. Nah, kebetulan saya ingin menunjukkan kode etik tahun 2024 itu tuh tidak bisa di-download, teman-teman. Jadi harus eksklusif gitu. Nah, saya punyanya itu yang 2021, tapi isinya itu hampir sama. Isinya hampir sama, cuman ada beberapa perbedaan sedikit kayak gitu. Nah, ini merupakan kode etik. Terus sekarang saya pengen nunjukin yang namanya standar akuntansi, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, ini ada SAK online IAI. Jadi ini merupakan SAK yang secara khusus bisa diakses oleh anggota IAI, teman-teman. Dan ini kalau sebagai pekerja itu tiap tahunnya bayar 2 juta untuk mengakses ini secara online. Kalau mahasiswa itu 500.000. Nah, siapa tahu teman-teman mau baca, nah, nggak apa-apa. Orang anak-anak manajemen baca gitu nggak apa-apa. Nah, jadi gitu teman-teman. Terus itu di sini ada KSPKI. KSPKI itu apa? Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia. Terus itu ada SAK. Nah, ini merupakan SAK yang saya bicarakan panjang lebar ini, teman-teman. Jadi SAK itu banyak sekali. Nah, ini contohnya. Ini merupakan SAK-SAK yang sudah dikeluarkan oleh IAI. Jadi seorang akuntan itu harus benar-benar merujuk pada ini ketika mereka itu melakukan penyusunan laporan keuangan. Ada PSAK 102, PSAK 103, PSAK 104, dan lain sebagainya. Jadi setiap akun, setiap transaksi itu sudah dijelaskan secara rinci oleh standar akuntansi keuangan. Kayak gitu. Terus, jadi di sini itu ada SAK berbagai macam jenis, teman-teman. Ada SAK, SAK EMKM, SAK etap. Nah, kayak gini. Nah, jadi memang antara perusahaan gede dengan perusahaan kecil itu perlakuannya beda dalam pengungkapan laporan keuangan, teman-teman. Hal itu memang disahkan oleh IAI untuk memberikan kemudahan bagi tiap perusahaan. Kayak gitu. Nggak mungkin kan perusahaan kecil itu sama-sama diwajibkan untuk melaksanakan penyusunan laporan keuangan seperti perusahaan-perusahaan besar seperti Go Public. Itu kan nggak mungkin. Soalnya apa, kemampuan mereka pun juga berbeda. Nah, maka dari itu seorang IAI itu, teman-teman, harus seorang organisasi IAI itu menciptakan beberapa standar akuntansi keuangan. Misalkan SAK. Nah, SAK ini merupakan standar akuntansi keuangan yang ditujukan kepada perusahaan yang sudah go public, yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini SAK. Terus SAK EMKM itu digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang kayak UMKM, perusahaan-perusahaan yang masih kecil kayak gitu. Itu pakai SAK EMKM. Terus ada SAK etap. SAK etap itu digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar yang dia tidak listing di BUMN. Yang tidak listing di BEI, teman-teman. Kayak gitu. Jadi antara perusahaan yang listing dengan perusahaan yang tidak itu memiliki kebijakan yang berbeda, memiliki standar akuntansi yang berbeda. Nah, bedanya apa? SAK itu biasanya lebih detail, lebih rinci, lebih susah dibandingkan dengan SAK etap. Karena apa? SAK itu kan memang karena perusahaan menerbitkan suatu laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, itu kan memang ditujukan untuk mencari sebuah investor, seorang investor. Maka dari itu memang sangatlah wajar bahwa SAK ini lebih rumit dibandingkan dengan SAK etap. Terus ada SAK EP, entitas privat. Biasanya itu entitas privat itu digunakan oleh perusahaan-perusahaan keluarga, di mana mereka itu juga memiliki pemegang saham, tapi berbeda dengan pemegang saham yang ada di perusahaan yang go public. Kayak gitu. Itu pun juga perlakuannya beda. Terus SAK syariah. Nah, SAK syariah itu merupakan SAK yang ditujukan
kepada perusahaan-perusahaan yang memang berlandaskan syariah. Kayak apa? Kayak Bank Syariah Indonesia, kayak apa lagi? Pokoknya perusahaan-perusahaan yang berlandaskan syariah. Nggak mungkin perusahaan rokok itu nggak mungkin pakai SAK syariah. Dia pasti menggunakan SAK ini. Kalau perusahaan rokok tersebut listing di bursa efek kayak GGRM atau Gudang Garam itu teman-teman itu merupakan perusahaan rokok yang listing di Bursa Efek Indonesia. Jadi mereka pakai SAK bukan SAK syariah. Kayak gitu. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ini tumben teman-teman tidak ada yang menanyakan nih. Paham atau belas nih? Gimana? Mas Gangsar, ada yang mau ditanyakan nggak? Belum Bu, masih mencoba memahami. Oke. Mbak Esi, Mbak Ana. Belum, Bu. Oke. Semua belum ya? Oke, jadi begitu sih teman-teman. Nah, terus itu sebenarnya untuk materi hari ini cukup terkait dengan hal ini sih teman-teman. Saya kembali lagi ke oke. Nah, jadi memang untuk materi hari ini itu full terkait dengan akuntan ya teman-teman ya. Tapi memang hal ini juga tidak kalah penting untuk diketahui oleh seorang manajer karena manajer itu juga seperti yang saya bilang di pertemuan awal itu sangat erat kaitannya dengan akuntan. Kayak gitu. Namanya aja akuntansi manajemen. Biasanya kan ada itu, akuntan manajemen kayak gitu. Nah, jadi memang teman-teman juga perlu mengetahui lah kira-kira akuntan kalian itu sudah melaksanakan standar akuntansi keuangan dan juga seenggaknya teman-teman udah tahu apa bisa tahu lah apakah seorang akuntan di perusahaan kalian itu sudah melaksanakan prinsip dasar etika kayak gitu, teman-teman. Nah, terus yang terakhir, teman-teman. Nah, ini merupakan para pemakai laporan keuangan. Itu ada pemakai langsung dan juga pemakai tidak langsung. Di mana mereka itu memiliki andil dalam perumusan standar akuntansi. Jadi seperti yang saya bilang ya teman-teman, standar akuntansi itu nggak hanya stagnan itu aja. Mereka itu akan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Nah, salah satu faktor adanya perubahan dari standar akuntansi itu karena ada request dari para pemakai laporan keuangan tersebut. Misalkan ada suatu transaksi yang memang apa ya dilaksanakan dalam prakteknya itu sangat susah diterapkan. Nah, mereka akan melaporkan ke IAI sehingga IAI akan menampung saran-saran mereka, menampung keluhan-keluhan mereka dan mereka akan rapatkan di dalam IAI tersebut, di dalam organisasi tersebut. Sehingga hal tersebut dapat memunculkan yang namanya standar akuntansi terbaru seperti itu. Nah, untuk pemakai laporan keuangan, teman-teman, itu dibagi menjadi dua, yaitu ada pemakai langsung dan juga pemakai tidak langsung. Untuk pemakai langsung, seperti yang teman-teman ketahui, yaitu ada pemilik perusahaan atau apa nama lainnya, investor. Ya, pemilik perusahaan atau investor itu pemakai langsung digunakan untuk udah jelas ya untuk mengambil keputusan apakah dia akan berinvestasi di suatu perusahaan atau tidak gitu. Terus kreditor untuk menentukan kira-kira oke nggak ya kalau tak kasih utang kayak gitu. Kira-kira dibayar nggak ya utang yang kukasih? Nah, itu kreditor itu membutuhkan yang namanya laporan keuangan. Terus itu pun juga pemasok ketika sebuah perusahaan itu mengajukan pinjaman, bukan mengajukan pinjaman, kayak dia itu membeli tapi masih dalam keadaan utang. Nah, pemasok tuh untuk memastikan apakah perusahaan itu kira-kira dapat membayar barang yang sudah dibeli atau nggak bisa. Nah, bisa atau enggak, nah itu pemasok bisa melihat di dalam laporan keuangan. Terus manajemen tentu pastinya untuk mengetahui kira-kira kinerja perusahaan itu apakah ada yang perlu diperbaiki atau tidak gitu. Terus pun juga pajak biasanya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengetahui kira-kira perusahaan ini sudah sesuai nggak ya dalam membayar pajak, apakah sesuai dengan pendapatannya atau belum, atau mereka itu
melakukan pelanggaran pajak kayak gitu. Itu bisa dilihat di dalam laporan keuangan. Terus pegawai atau karyawan perusahaan. Nah, tidak sedikit pegawai atau karyawan perusahaan itu juga pengen mengetahui kira-kira selama ini perusahaanku bekerja dengan baik atau enggak ya secara keseluruhan gitu. Mereka ingin mengetahui ketika mereka sudah effort 100% dalam melakukan pekerjaannya, apakah hal tersebut dapat tercermin di laporan keuangan. Atau malah sebaliknya, ketika mereka sudah effort banget, tapi ternyata laporan keuangannya jelek. Nah, ini ada apa? Kayak gitu. Apakah atasannya melakukan kesalahan? Nah, kayak gitu biasanya pegawai atau karyawan pun juga pengen mengetahui kondisi perusahaannya. Seperti itu. Terus pemakai tidak langsung. Itu ada konsultan dan analis laporan keuangan, terus bursa efek, penasihat hukum, badan pemerintah terkait, penerbitan buletin atau jurnal keuangan, perusahaan konsultan, asosiasi pengusaha, serikat pekerja, para pesaing, dan masyarakat umum. Bahkan para pesaing pun sebenarnya bisa melihat kinerja pesaingnya. Kayak gitu. Misalkan pesaing saya perusahaan A dan pesaing saya adalah perusahaan B. Sebagai perusahaan A, saya bisa menganalisis kira-kira apakah ada celah ya untuk mengalahkan perusahaan B kayak gitu. Itu memang dampak negatif dari pengungkapan laporan keuangan. Tapi teman-teman jika dibandingkan antara dampak positif dan dampak negatif sebuah perusahaan itu melaporkan atau menerbitkan sebuah laporan keuangan itu masih banyak manfaatnya, masih banyak dampak positifnya seperti itu. Jadi banyak sekali pemakai tidak langsung itu konsultan dan analis laporan keuangan sudah pastikan membutuhkan yang namanya laporan keuangan. Terus bursa efek. Nah, perusahaan yang dia listing di bursa efek itu memiliki kewajiban untuk yang namanya menerbitkan sebuah laporan keuangan, teman-teman. Jadi mereka memiliki batas waktu tertentu. Kalau misal sebuah perusahaan itu tidak menerbitkan laporan keuangan sesuai dengan peraturan bursa efek, maka bisa jadi dia akan dilakukan delisting. Apa itu delisting? Jadi saham dia itu dikeluarkan dari pasar saham karena dia tidak mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh bursa efek. Seperti itu sampai segitunya. Terus penasihat hukum, udah jelas kan? Terus badan pemerintah terkait kayak pajak tadi, terus dan lain sebagainya lah. Biasanya pemerintah-pemerintah itu juga ingin tahu apalagi terkait dengan BUMN kayak gitu. Ingin tahu kira-kira BUMN di daerahku ini udah bener nggak ya jalannya gitu. Apa ada regulasi pemerintah yang masih kurang untuk aku terapkan? Nah, kayak gitu. Terus penerbitan buletin atau jurnal keuangan. Nah, biasanya ini dilakukan oleh seorang ahli akuntan, bahkan dosen ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pernah tahu, teman-teman kalian yang ada di akuntansi yang sudah mengerjakan skripsi, nah biasanya mereka melakukan penelitian kuantitatif. Nah, itu merupakan penelitian yang enak bagi S1 soalnya nggak usah turun lapangan, jadi mereka hanya mengublak-kablik laporan keuangan yang ada di Bursa Efek Indonesia, kayak gitu. Nah, saya ingin tahu sih teman-teman untuk manajemen biasanya melakukan penelitian juga dari laporan keuangan apa enggak ya kira-kira? Ada yang tahu? Siapa tahu punya temen yang udah skripsi gitu. Oh, belum tahu ya. Jadi kayaknya memang apa ya penelitian yang terkait dengan laporan keuangan Bursa Efek Indonesia itu sangat kental sekali dengan jurusan akuntansi sih. Kalau di Asia tuh yang saya lihat skripsi-skripsinya pun juga banyak yang melakukan penelitian kuantitatif dan dia mengambil datanya pun dari laporan keuangan yang ada di BUMN kayak gitu. Terus para ahli itu juga menerbitkan sebuah buletin, sebuah majalah kayak gitu. Mereka itu melakukan penerbitan buletin itu kan juga harus membutuhkan sebuah bukti kayak gitu. Nah, sebuah bukti, sebuah sumber data. Nah, biasanya sumber data itu juga diambil dari laporan keuangan. Perusahaan konsultan, ketika suatu perusahaan itu mengonsultasikan terkait dengan kinerja perusahaannya dalam bentuk keuangan mereka, pasti suatu perusahaan diminta yang namanya laporan keuangan. Sehingga konsultan itu tahu kira-kira laporan keuangannya menunjukkan apa ya yang nggak sehat ya kayak gitu.
Jadi konsultan dapat memberikan saran, memberikan perbaikan yang dengan tepat sasaran seperti itu. Terus itu juga asosiasi pengusaha dan juga serikat pekerja. Misalkan kalian masuk ke serikat pekerja, terus tiba-tiba kalian itu merasakan bahwa gaji bulan ini kok turun ya, kok semakin turun selama 6 bulan terakhir kayak gitu. Nah, kira-kira apa ya? Nah, kalau misalkan kalian sebagai pegawai yang rajin nih, kalian akan menganalisis laporan keuangannya. Seenggaknya melihat laporan laba rugi. Kira-kira perusahaan ini rugi atau untung ya? Kalau perusahaan itu untung, tapi gaji kita turun, kan ya ada yang aneh. Ada yang harus dipertanyakan. Kecuali kalau memang di tahun itu performa perusahaan tersebut turun, maka dari itu mempengaruhi gaji perusahaan. Kayak gitu. Terus juga masyarakat umum juga kayak mahasiswa, kayak dosen, terus kayak orang-orang yang ingin mengetahui kalau kalian iseng-iseng, oh Indofood itu kok kayaknya perusahaannya sukses banget ya. Nah, kira-kira bentuk laporan keuangannya kayak gimana ya gitu. Nah, kalian bisa akses di www.idx.co.id. Kayak gitu. Nah, coba saya tunjukkan. Nah, ini teman-teman, udah terlihat ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, ini merupakan bentuk websitenya IDX. Nah, kalau kalian pengen tahu, biasanya itu ada di sini. Perusahaan tercatat. Nah, terus ada di laporan keuangan dan tahunan. Kayak gitu. Misalkan kalian pengen tahu perusahaan Indofood. Oh, Indofood itu berarti INDX kalau nggak salah kodenya. Oh, bukan. INDF. Nah, jadi kalian caranya gini, set. Kalian pengen tahu laporan keuangannya atau laporan tahunannya ya? Kalau kalian pengen tahu secara keseluruhan, enaknya melihat laporan tahunan nih. Soalnya laporan tahunan itu banyak gambar-gambar, itu lebih enak dilihat daripada laporan keuangan itu benar-benar full banget dengan angka. Saya pun juga sukanya melihat laporan tahunan dibandingkan dengan laporan keuangan kayak gitu. Nah, biasanya kalau 2024 itu belum terlihat sih. 2023 itu pun juga kadang ada yang eh, sudah menerbitkan atau ada yang belum kayak gitu. Coba saya lihat untuk 2023 apakah Indofood itu sudah menerbitkan? Kok lemot? Atau 2002 aja? Nah, 2022 annual reportnya kayak gini. Oh, ini nggak bisa ini ya. Bentar, saya stop share terlebih dahulu, teman-teman. Saya lihatkan. Biar teman-teman ada gambaran di laporan keuangan tuh kayak gimana ya. Bagi teman-teman yang belum tahu sih. Kalau teman-teman yang udah tahu ya nggak apa-apa ya. Nah, kayak gini. Masih loading ya? Sudah kelihatan, Bu. Oke. Nah, ini merupakan laporan tahunan, teman-teman. Nah, ini merupakan kayak apa ya? Kayak kata-kata mutiara yang dikeluarkan oleh Indofood. Biasanya tiap tahun itu kata-kata mutiara yang ada di covernya itu beda-beda, teman-teman. Tergantung tema yang mereka angkat. Kayak gitu. Nah, kayak gini. Indofood. Nah, ini merupakan CEO-nya, Anthony Salim. Nah, ada yang kenal nggak? Biasanya dia seliweran di TV kalau nggak salah. Nah, ini performance highlight-nya. Jadi, ini merupakan kayak apa ya, teman-teman ya, kayak rangkuman dari laporan keuangan yang sudah dikeluarkan kayak gitu. Jadi, kalau dalam bentuk grafik itu kan para pembaca laporan keuangan itu kan lebih enak gitu. Sebagai manajer, nanti kalian juga harus bisa membaca loh, teman-teman. Nah, kira-kira perusahaan kalian bagus nggak ya gitu? Pesaing kalian bagus nggak ya? Nah, kayak gini-gini tata kelolanya. Tuh pemangku kepentingannya. Ada pelanggan, karyawan, investor, bankir atau kreditor, pemerintah, pemasok, petani itu pun juga karena memang Indofood kan berhubungan erat dengan petani ya. Kayak gitu. Bikin mie kan juga berhubungan dengan petani. Terus masyarakat, LSM, lembaga swadaya masyarakat. Kayak gitu. Terus apa lagi ini? Pilar keberlanjutan.
environmental. Nah, kayak gini. Ini biasanya itu diterbitkan secara rinci di CSR. Nah, untuk mencari laporan keuangan CSR biasanya ada di websitenya Indofood sendiri, teman-teman. Agak susah kalau nyari di apa di Bursa Efek Indonesia. Ini banyak sekali teman-teman, biasanya tuh ditunjukkan ini kok, ditunjukkan kira-kira produk produk apa saja ya yang di itu, produk apa saja yang diproduksi kayak gitu. Ini manajemen kode etik. Manajer ini wah mengungkapkan banyak sekali sih terkait dengan perusahaannya. Oh, kayak gini lengkap banget teman-teman. Tuh, ini ada produknya. Oh, Citato itu juga masuk Indofood ya. Saya baru tahu juga. Bimoli, apalagi nih? Oh, Indomie sudah sangat jelas ya. Indomie itu sangat mendunia. Kalau orang luar ke Indonesia nggak afdol kalau nggak makan Indomie. Tuh, kayak gitu teman-teman. Sampai proses produksinya pun itu dijelaskan. Nah, ini Promina, Sun, segitiga biru ternyata satu perusahaan nih, Indomilk, Indomilk, oh, Promina juga kayak gitu. Milkuat pun juga, Supermi, Palmia, wah banyak sekali sih produknya sih. Indomilk Kids. Oh, ini anu pabriknya teman-teman. Tuh, ini petani-petaninya, kemitraannya mereka. Jadi mereka bekerja sama dengan petani kentang, cabai, singkong, dan gula kelapa untuk memproduksi sebagai bahan mentahnya. Sebagai bahan mentah untuk memproduksi entah mie, entah apa. Ini juga pasti untuk Indomilk sih. Susu sapi. Nah, sangat detail, teman-teman. Kalau kalian pengen tahu terkait dengan suatu perusahaan itu, lihat laporan keuangan itu seru banget. Soalnya yang gini, banyak banyak gambarnya. Beda lagi kalau lihat laporan keuangan, full. Biasanya laporan keuangan itu ada di bawah sih kalau dulu itu. Oh, kalau di sini dipisah. Kalau laporan keuangan itu bener-bener, wis laporan keuangan tok wis gitu. Gak ada gambar-gambarnya. Nah, biasanya kalau dulu saya waktu S1 itu saya lihat laporan keuangan itu masih ada di bawah ini. Di bawah laporan keuangan tahunan. Tapi kayaknya kalau sekarang udah terpisah sih antara laporan keuangan dengan laporan tahunan. Jadi laporan tahunan itu kayak lebih menggambarkan secara visual terkait dengan bagaimana sih seorang manajer itu mengerjakan sebuah tanggung jawabnya, bagaimana kinerja operasionalnya suatu perusahaan, mereka bekerja sama dengan siapa aja, siapa pemimpinnya, siapa pegawainya, kayak gitu. Sahamnya itu yang beredar di di pasar saham itu berapa? Apakah dia sudah menciptakan sebuah CSR atau belum? Nah, itu tuh sudah terlihat jelas sekali di dalam laporan tahunan, teman-teman. Jadi teman-teman bisalah lihat di sini. Gitu teman-teman. Nah, sebenarnya materinya sudah sih. Ada yang mau ditanyakan nggak? Gue mau tanya, Mas Gangsar, gimana Mas? Bu kalau misalkan laporan tahunan seperti itu kan dari Hmm, satu perusahaan itu kan menjual dari beberapa produk ya Bu. Itu ya. itu biasanya dibuat grafiknya tuh per produknya atau semua penjualan dijadikan satu gitu Bu. Oh, kalau itu semua penjualan Mas. Kalau Mas Gangsar nanti lihat ya, coba ya lihat di laporan keuangannya apa? Laporan keuangannya Indofood yang tadi itu, penjualannya itu sudah mencakup semuanya. Memang dijadikan satu gitu Mas, nggak satu-satu aja. Kecuali kalau dia itu punya anak perusahaan. Misalkan yang saya tahu itu Indofood itu punya anak perusahaan kelapa sawit. Khusus Bimoli tadi itu loh Mas. Khusus Bimoli. Nah, kalau khusus Bimoli itu biasanya mereka melaporkan berbeda. Karena apa? Karena mereka sudah beda perusahaan. Kayak gitu. Kalau mereka masih satu perusahaan, misalkan satu apa ya, satu pemimpin, misalkan di induk perusahaan itu mie, susu dan lain sebagainya, itu tuh tetap
jadi satu penjualan. Kalau misalkan dia sudah berbeda perusahaan atau anak perusahaan, biasanya kan kalau perusahaan gede kan punya anak-anak tuh Mas. Nah, itu tuh punya yang namanya laporan keuangan sendiri. ICBP, ICBP itu anaknya ini. ICBP itu kepanjangannya apa ya? Saya lupa ya. Itu anaknya Indofood juga. Nah, itu Tapi beda. tapi Mm-mm. misalkan kan ada beberapa, misalkan ada investor tuh, itu kan Mm-mm. dia kan memberikan di suatu perusahaan. Itu Mm-mm. misalkan di satu perusahaan itu kan ada beberapa produk yang pastinya memang dia laku banget, ada juga Mm-mm. yang mungkin agak kurang laku gitu, Bu. Nah, Mm-mm. itu kita ngelihatnya gimana ya, Bu? Maksudnya kan kalau investor misalkan melihat ada beberapa barang yang kurang laku kan pasti juga mikir-mikir lagi misalkan mau memberikan berinvestasi di perusahaan tersebut, Bu. Itu gimana ya, Bu? Biar biar perusahaan Mm-mm. apa satu investor tuh tahu kalau seharusnya saya memang harus di sini nih, atau misalkan nanti saya pertimbangkan lagi karena produknya mungkin ada yang laku banget, ada yang kurang, atau mungkin ada yang memang laku semua kayak gitu kan harus Oh, dipertimbangkan lagi dari investor ya, Bu. Itu betul, gimana? betul. Nah, biasanya ya, Mas ya, sebagai seorang investor itu mereka itu nggak terlalu berfokus pada hal tersebut. Jadi mereka itu berfokus secara keseluruhan. Finalnya itu kayak gimana sih? Nah, kayak gitu. Penjualannya itu kayak gimana finalnya? Misalkan ya, misalkan Indofood. Kita misalkan Indomilk itu tidak laku di pasaran. Kayak gitu. Atau Supermi lah. Supermi dan antara gini, Supermi yang kurang laku dibandingkan dengan Indomie. Kan mereka satu perusahaan tuh. Nah, perusahaan biasanya itu akan menganalisis hal tersebut di dalam laporan tahunan. Perusahaan itu tetap tetap menjelaskan di dalam laporan tahunan Indomie itu penjualannya berapa persen, sedangkan Supermi itu berapa persen. Nah, kayak gitu. Investor bisa tahu Mas terkait dengan hal tersebut. Kalau nanti Mas Gangsar melihat secara detail ya laporan keuangannya pasti itu ada. Jumlah penjualannya per produk itu ada. Cuman nanti seorang investor biasanya itu melihat secara keseluruhan. Kira-kira keseluruhannya apakah produk yang sudah terkenal tersebut atau laris di pasaran itu bisa menutupi kerugian yang diciptakan oleh perusahaan yang tidak laku kayak gitu. Jadi secara final lihatnya itu Jadi kayak nggak dilihat gitu. per produknya ya, Bu, untuk penghasilannya itu. Kebanyakan tidak, Mas. Soalnya pun saya sebagai investor ya, kalau saya sebagai investor dan saya pernah juga sebagai investor itu saya lebih condong melihat ke finalnya. Soalnya apa? Terkait dengan produk itu laris atau tidak, itu terserah manajemen bagaimana mereka mengelolanya. Apakah produk tersebut yang tidak laris itu berhenti produksi dan memperbesar produksi yang produk yang laris kayak gitu itu terserah manajer. Yang penting sebagai investor, kita tahu hasil akhirnya, penjualannya, labanya itu seperti apa. Kayak gitu, Mas. Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama, Mas Gansar. Ada yang lain, teman-teman? Oke. Gimana ini, Pak Ical? Jam 8 udah selesai. Dan teman-teman, saya sudah janji di awal nggak dikasih PR ya? Gimana nih? Gimana, guys? Senyum-senyum semua nih, Bu. Makanya tuh, apa? Pengen bahas apa, teman-teman? Oh, bahas PR yang kemarin. Yang kemarin. Mm-mm. Ibu Bahas PR yang kemarin. Gimana Mbak Tessa? mau nanya, Bu. Boleh Mbak Tessa gimana? Eh, soal audit, kapan lalu sih Heeh. ya baru kepikiran. Kalau Gimana? misalnya perusahaan itu kan biasanya ada internal sama membutuhkan audit eksternal. Heeh. Nah, kalau perusahaan audit itu sendiri, Diaudit oleh siapa gitu tah? Atau iya, gimana? Biasa. apakah maksudnya mereka juga apa namanya auditor dari luar atau memang sepenuhnya dari dalam aja gitu? Oke, kalau berarti sebuah KAP gitu ya Mbak ya, istilahnya ya Mbak Tessa ya. Jadi auditor eksternal itu ya Mbak ya, ada yang namanya auditor silang. Kayak gitu. Jadi yang saya tahu waktu saya praktek di kantor akuntan publik, itu KAP satu dengan KAP lainnya itu mengaudit. Misalkan ada KAP A, KAP B, KAP C. KAP A itu akan mengaudit KAP B. Kayak gitu. Terus KAP B akan mengaudit KAP C.
kayak gitu. Nah, untuk memastikan itu ada suatu lembaga yang memang bertugas untuk memastikan apakah auditor yang dilakukan sesama auditor itu benar atau tidak, itu ada. Kalau nggak salah apa ya, saya lupa Mbak. Nanti saya cari ya Mbak ya untuk nama nama organisasinya itu ada. Yang pasti ada. BPK pun teman-teman itu juga ada yang mengaudit BPK. Kan seperti teman-teman tahu BPK itu kan auditor eksternalnya Indonesia ya. Dia mengaudit BUMN, dia mengaudit pemerintahan. Nah, terus bagaimana ketika BPK itu melakukan kecurangan? Apakah dia itu tidak diaudit oleh suatu instansi? Dia tetap dilakukan audit, teman-teman. Nah, kalau BPK yang saya tahu itu diaudit oleh BPK luar negeri. Gitu, Mbak Tessa. Nah, nanti terkait dengan auditor yang ada, auditor kecil-kecil yang ada di KAP, nanti saya cari info ya Mbak ya. Saya bikin PR buat saya, nanti minggu depan saya jelaskan ke Mbak Tessa biar tidak salah informasi. Saya lupa sekali terkait dengan nama organisasinya. Yang pasti ada Mbak. Oh iya, baik Bu. Itu Gitu termasuk ya. juga dengan, kan tadi auditor instansi pemerintahan, termasuk juga dengan yang punya swasta yang Big Four dan lain-lain gitu. Iya. Yang saya tahu gitu Mbak. Nah, tapi untuk apa ya, kalau BPK saya udah yakin bahwa BPK itu ada auditornya. Auditornya yaitu BPK-nya luar negeri. Nah, itu sudah saya 100% yakin. Kalau terkait dengan auditor yang kecil-kecil itu nanti saya cari tahu lagi ya Mbak ya. Saya takut memberikan informasi yang menyesatkan. Jadi saya pastikan lagi minggu depan saya jelaskan. Baik, terima kasih Bu. Oke, makasih banyak Mbak Tessa, itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tapi saya lupa jawabannya. Maksudnya lupa nama organisasinya apa gitu. Gitu. Terus yang lain teman-teman? Bu, mau tanya. Iya, Mbak Ana. Bu, kalau audit dari luar negeri dan dalam negeri itu bagusan mana, Bu? Soalnya kan kalau yang kita tahu kan instansi yang udah diaudit juga pasti masih banyak tuh yang curang ya kan. Maksudnya ada celah gitu. Selalu ada celah Bener-bener. untuk curang. Bener Itu banget. bagusan yang mana, Bu? Mbak Ana tahu nggak sih ini informasi terbaru bahwa saya tuh kemarin scroll Instagram kan, terus ada yang bilang bahwa BPK itu pun juga melakukan kecurangan. Nah, tapi saya hanya melihat sekilas. Terus ada Ya, yang Bu, tanya, lihat. ya kan? Ada kan ya? Terus ada yang tanya di komentar itu, sopo yo kira-kira yang mengaudit BPK, apakah ada? Saya pengen menjawab, tapi juga saya malu ya. Nah, tapi kalau misal Mbak Ana itu tanya bagusan mana Indonesia dan luar negeri kayak gitu ya. Nah, kebetulan Mbak kemarin tuh saya kan bertemu sama orang Filipin. Orang Filipin, dosen-dosen Filipin itu datang ke Asia gitu loh Mbak. Nah, pada saat itu saya presentasi terkait dengan korupsi. Terkait dengan korupsi dana desa kebetulan. Mereka itu sangat excited. Kenapa? Karena di negaranya mereka itu korupsi itu sangat tabu untuk diteliti. Seperti itu. Jadi kita tahu bahwa BPK, bahwa auditor di dalam Indonesia itu kualitasnya ya masih bisa ditingkatkan lagi lah. Kayak gitulah intinya. Masih ada celah aja kayak gitu. Nah, tapi belum tentu di apa ya di negara lain itu lebih bagus daripada kita. Soalnya apa? Kayak di Filipina pun itu pun melakukan penelitian aja terkait dengan korupsi itu pun sangat tabu banget. Dan mereka itu kaget. Saya cerita bahwa di Indonesia itu biasa melakukan penelitian terkait dengan korupsi, kita mengkritik pemerintah terkait dengan korupsi itu kan hal biasa ya Mbak ya. Tapi bagi mereka itu, wow, kamu sangat berani aku digituin. Padahal kan itu hal biasa, jadi kayak gitu. Tapi kalau di Singapura ya Mbak ya, kalau Singapura setahu saya bagus banget sih. Mereka strict banget terkait dengan kecurangan. Kayaknya ya kalau dilihat dari negara maju atau tidak, kalau negara maju itu lebih strict banget peraturannya terkait dengan kecurangan. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga kecurangan sih Mbak. Jadi di semua negara itu pasti ada celah untuk melakukan kecurangan. Kayak gitu. Untuk bagus tidaknya itu kita tidak bisa melihat, soalnya kan kita nggak tahu cara menentukan apakah dia bagus atau tidak ya. Soalnya kan kita hanya bisa melihat secara keseluruhan dan itu hanya di permukaannya aja. Kita nggak tahu di dalamnya seperti apa. Salah satunya aja Filipina, korupsi itu sangat sensitif banget untuk dibahas oleh mahasiswa, oleh para ahli kayak begitu. Kalau di Indonesia kan belak-belakan banget.
Itu bagusnya Indonesia sih, biar biar si koruptor itu jera. Tapi yang nggak jera-jera kalau misalkan dia tidak apa ya, hartanya pun tidak dikuras sampai ke dalam-dalamnya. Nah, saya nggak tahu tuh. Korupsi terakhir itu yang 271 triliun yang suaminya siapa? Sandra Dewi apa Dewi Sandra sih? Sandra Dewi Kak ya? Dewi. Iya, Sandra Dewi. Nah, itu gimana kelanjutannya belum ada ya, Mbak ya? Nah, Kayaknya belum sebenarnya sih, Bu. ya belum ya. Nah, sebenarnya kalau apa ya untuk menuntaskan koruptor atau apa ya memberikan efek jera yang sangat jera bagi koruptor itu menurut penelitian salah satunya itu yaitu benar-benar menguras harta mereka sampai akar-akarnya. Jadi benar-benar dimiskinkan 100%. Nah, itu baru mereka akan jera. Nah, tapi kan kalau sekarang di Indonesia kan enggak ya. Di Indonesia itu malah yang koruptor itu cuman dikasih hukuman berapa sih? Terus itu biasanya kalau di penjara itu penjaranya bagus, kayak gitu. Wah, itu sangat menyakitkan hati. Dan Waktunya mereka bisa itu, dibeli, Bu. nah itu, nah mereka itu gini loh, mereka itu pasti berpikir bahwa eh, kerugian yang mereka dapatkan dari penjara itu nggak bisa mengalahkan keuntungan ketika korupsi. Nah, maka dari itu nggak akan kapok-kapok orang-orang melakukan korupsi itu. Nah, saya menunggu ini info dari 271 triliun itu kayak gimana. Kemarin terakhir itu ya, Sandra Dewi di sidang berapa jam katanya? 10 jam itu. Katanya mau dikasih ke saya sih, Bu. Loh ya. Ih, enak banget. Nanti kita bagi-bagi nih berapa? 21 anggota di sini. 271 triliun dibagi 21. Kayak gitu Mbak Ana, gimana? Ada yang masih kurang jelas Mbak Ana? Jelas, Bu. Terima kasih. Oke. Teman-teman lain ada yang mau tanya? Ada yang Saya mau Bu. sharing? Ah iya Pak Reza. Gimana Bu, Pak? tadi kan sempat disinggung terkait laporan keuangan fiktif yang diperlukan oleh perusahaan jika ingin mengajukan pinjaman ke bank. Nah, itu kan Hmm, pastinya kan di apa ya? Laporan keuangannya kan pasti juga dilakukan audit eksternal betul, dari KAP. betul. Nah, apakah KAP itu bersedia membuat laporan fiktif sementara itu nanti kan pasti ada kaitannya sama BPK. Gimana ya, Bu? Oke. Fiktif itu maksudnya kayak manipulasi laporan keuangan gitu ya Pak ya? Wah, Ya, kalau Bu. itu sih masih ada beberapa auditor yang mau ya Pak ya. Karena mereka tergiur dengan uang. Contohnya aja, contohnya itu kayak Garuda. Garuda tahun 2018 tahu ya Pak ya? Nah, itu kan dia melakukan kecurangan dengan bantuan audit eksternal. BDO, BDO, KAP BDO, tahu ya? Nah, itu sampai BDO itu sekarang ya terjerat terjerat hukum kayak gitu, Pak. Jadi memang gini ya, seorang auditor eksternal yaitu tadi harus memiliki integritas, harus memiliki profesional, harus memiliki sikap yang objektif kayak gitu. Seharusnya seorang auditor itu kan tugasnya itu kan benar-benar melakukan pengecekan, melakukan pengujian apakah laporan keuangan tersebut benar atau enggak. Kalau misalkan laporan keuangan tersebut salah, berarti mereka harus memberikan opini tidak wajar kayak gitu kan. Nah, tapi Pak, memang kalau di Indonesia ya, kayaknya imannya bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di KAP, orang-orang tertentu lah, oknum-oknum tertentu itu imannya kurang kuat. Jadi mereka masih tergiur dengan uang-uang kayak gitu. Itu Garuda itu Pak, itu dia yang terkena terjerat hukum itu direktur, direktur dan juga direktur akuntan dan juga ini auditor eksternalnya kena seperti itu. Sedangkan Dewan Komisarisnya enggak, soalnya Dewan Komisaris waktu di kasusnya Garuda itu mereka malah yang menemukan kecurangannya kayak gitu. Jadi ya itu Pak, masih banyak sih, masih banyak. Soalnya ya begitulah, tahu sendiri ya Pak ya. Seperti itu Pak Reza, jadi ya memang SDM-nya masih belum 100% memiliki integritas yang kuat. Kayak gitu. Gimana Pak? Ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Udah sih Bu, cukup ya. Tapi memang itu tadi, memang di Indonesia ternyata kan masih susah untuk Mm-mm. menemukan akuntan publik yang sangat-sangat independen gitu Bu. Betul, Ya, betul banget. ya. Iya, meskipun akuntan kecil-kecil itu yang saya tahu tuh ya Pak ya,
biasanya tuh mereka itu mengerjakan audit KAP kecil ya, misalkan dia dia itu mengaudit puskesmas kayak gitu-gitu, itu kan KAP kecil ya Pak ya. Nah itu mereka pun masih ada celah untuk kong kali kong. Nah itu pun saya lihat sendiri, tapi saya masih sebagai audit junior, jadi ya saya audit junior dan tidak mempunyai apa ya nggak mempunyai tanggung jawab ke dalam ranah tersebut gitu loh Pak. Jadi saya pernah melihat, saya nggak menyebutkan KAP-nya, KAP di kantor saya atau di luar, saya nggak menyebutkan bahwa ada suatu KAP yang memang pada saat itu tuh ini ada isu kalau mereka itu kong kali kong gitu. Jadi sebenarnya kan kalau misalkan ada kesalahan laporan keuangan, KAP itu kan harus memberitahu. Kalau misalkan kamu nggak mau kena pendapat tidak wajar, kamu harus memperbaiki ini dan buktinya mana. Kayak gitu. Nah, pada saat itu buktinya itu tidak ada, Pak. Jadi ya mereka kong kali kong untuk ya wes gak apa, tak kasih wajar. Kayak gitu. Dan itu pun masih sepertinya di lapangan pun masih banyak yang seperti itu. Kayak gitu, Pak Reza. Ya memang kayak gitu sih kenyataannya. Jadi nanti Oke, Bu. kita Hmm. sebagai orang-orang muda nih harus berintegritas tinggi, jangan sampai kayak atasan-atasan kita. Kayak gitu teman-teman. Itu Pak Reza. Terima kasih Pak Reza pertanyaannya. Makasih, Iya. makasih. Yang lain teman-teman, udah tah ini? Udah jam 20 lebih 10. Oh, ini saya bahas sedikit terkait dengan ini ya, PR kemarin tuh ya teman-teman ya. PR kemarin itu kan kita membahas terkait dengan metode pengukuran dan juga metode pengakuan ya teman-teman ya. Ada tadi itu saya melihat jawaban dari saya tadi melihatnya random sih teman-teman. Random. Oh, ya saya tutup. Saya lupa dari siapa. Ada salah satu teman kita tuh yang jawabannya udah bener. Jadi terkait dengan metode pengukuran, yaitu ada dua ya. Itu tuh apa sih? Saya lupa teman-teman. Sebentar. Tadi itu saya melihat jawaban teman-teman, salah satu teman kalian tuh yang sudah benar. Nah, jadi terkait dengan metode pengukuran, itu kan ada dua ya teman-teman ya. Ada current cost dan historic cost. Terus sih saya tanyakan, kira-kira yang lebih bagus yang mana ya? Gitu. Nah, ternyata teman-teman, ketika kita membahas standar akuntansi keuangan, kedua metode tersebut tuh boleh digunakan, teman-teman. Nah, caranya, terus apakah tidak ada salah satunya yang tidak boleh? Itu memang tidak ada. Nah, terus jadinya suatu perusahaan itu teman-teman itu memang diberikan kewenangan. Terus terserah kamu pakai current cost atau pakai historic cost. Tapi di Indonesia kebanyakan itu mereka menggunakan historic cost. Karena historic cost itu lebih sederhana untuk diterapkan dan juga dipahami oleh para pembaca laporan keuangan. Nah, terkait dengan current cost itu kan mengikuti harga pasar ya. Ketika suatu benda atau misalkan investasi itu kan harganya itu kan selalu berfluktuatif. Tiap detik, tiap menit, tiap jam itu bisa saja berfluktuatif. Nah, itu biasanya perusahaan-perusahaan besar akan menggunakan current cost. Kalau untuk penghitungan aset, penghitungan persediaan, mereka lebih menggunakan historical cost. Kayak gitu. Jadi, mana yang lebih baik di Indonesia? Itu jawabannya nggak ada. Soalnya dua-duanya juga baik, tergantung dengan perusahaan mereka memilih yang mana. Tapi perusahaan tersebut harus konsisten. Kalau misalkan pakai current cost di dalam investasi, ya wes seterusnya pakai current cost. Kalau dia itu sudah menggunakan historic cost dalam mencatat investasi, ya udah nanti seterusnya pakai historical cost. Kayak gitu. Terus untuk pengungkapan itu kan ada metode accrual method sama cash method. Nah, di Indonesia bagusan yang mana teman-teman? Jawabannya yaitu accrual basis, bukan cash basis. Soalnya apa? Kalau pakai accrual basis teman-teman, kita sebagai pembaca laporan keuangan, kita pasti tahu utang mereka itu berapa sih, piutang mereka itu berapa sih, kayak gitu. Jadi lebih objektif. Kalau perusahaan itu pakai cash basis, itu kita nggak tahu apakah perusahaan itu punya utang atau enggak ya gitu. Soalnya kan mereka laporan keuangannya full dengan kas.
gitu. Nggak ada yang namanya utang piutang. Seperti itu, mana. Dan standar akuntansi keuangan pun itu pun juga apa ya menyarankan dan dalam hal ini dalam hal pengakuan itu mewajibkan perusahaan menggunakan accrual method. Untuk case method nggak boleh. Nah, kecuali untuk perusahaan-perusahaan kecil, kayak misalkan teman-teman punya toko. Nah, itu kan masih belum banyak tuh, masih belum banyak, misalkan barang-barangnya belum banyak. Dan itu biasanya para ibu-ibu, bapak-bapak yang punya toko itu kan masih pakai cash basis. Kayak gitu. Dan itu tuh kalau dilihat itu susah untuk menganalisis. Kalau go public, itu tuh wajib menggunakan accrual. Jadi harus apa ya? Dia itu nggak boleh mengakui ketika mereka mendapatkan kas atau mengeluarkan kas. Jadi mereka mengakui ketika hal tersebut, ketika transaksi tersebut terjadi. Nah, sebagai manajemen, sebagai apa ya teman-teman prodi manajemen, menurut saya hal ini masih apa ya, masih bisa ditolerir lah. Soalnya terkait dengan metode pengukuran, metode pengakuan itu yang wajib tahu itu prodi akuntansi, orang-orang akuntansi itu kalau anak-anak akuntansi nggak ngerti pasti tak jewer duluan itu. Soalnya itu benar-benar basis banget. Nah kalau manajemen itu tuh ya gak apa-apa sekedar tahu aja kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman wis gak usah masalah, wis gak usah paham gak apa-apa. Sepenting bisa membaca laporan keuangan kayak gitu. Nah, teman-teman bisa melihat laporan keuangan sebelum tidur gitu. Pengen tahu perusahaan gudang garam kayak gimana ya? Nah, itu buka www.idx.co.id yang tadi yang saya contohkan kayak gitu. Gitu, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Atau kita udahan ini? Maksudnya waktunya sudah disudahi. Bukan kita yang udahan. Gimana, teman-teman? Ada yang mau speak up? Apakah ditutup atau bagaimana? Apa sudah cukup? Halo, Pak Reza, bagaimana? Mau ditutup kelasnya atau sudah atau belum? Kita serahkan ke Kak Ical. Oh, iya, iya, iya. Gimana Kak Ecel? Saya serahkan kepada Ibu Satya. Saya serahkan ke Mbak Ana. Gimana terus ini muter ini? Loh, bahaya. Gimana Mbak Ana, Mbak Cantika, Mbak Rizkuna, Mbak Widya, Mbak Rizky, Mbak Tessa, Mbak Tusmiani, Mbak Verlita, Mbak Esi, Mbak Amaraci, Mas Gangsar, Mbak Bella, Mbak Cantika. Mbak Cantika kok dua sih? Mbak Angga, Mbak Aula, Mas Rakapasi, Mbak Debbie, Mbak Tiwi, Mbak Via. Gimana teman-teman? Sudah? Terserah Ibu. Terserah Ibu. Terserah Ibu. Kayaknya cukup sih Bu, cukup jelas penjelasannya Cukup, kuliah hari Ya. ini. Ya. Oke, oke. Sudah, Bu, sudah. Wes ngantuk tah, guys. Kalau di Kaltim udah hampir setengah 10 Bu. Oh, Pak Reza di Kaltim. Wah. Oh iya, Rek. Ya, kasihan Pak Reza ya, teman-teman. Jadi, kita persilakan Pak Reza untuk istirahat terlebih dahulu. Jadi saya yang korbannya. Ya, begitu ya, teman-teman. Kayaknya teman-teman juga belum ada pertanyaan ya. Kalau misal kalau misal nanti sudah ditutup dan teman-teman ada pertanyaan, silahkan dicatat terlebih dahulu. Bisa ditanyakan minggu depan, gitu ya, teman-teman ya. Dan saya tadi punya PR ke Mbak Tiasa ya, Mbak ya. Nanti saya catat Mbak, besok saya jawab Jumat Baik, depan. Ibu. Terima kasih. Oke. Oke, saya serahkan ke Kak Ical, kata Pak Reza. Alhamdulillah. Karena sudah dipahami dengan baik dan tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri ya. Lebih awal lebih baik. Kasihan Pak Reza, Bu ya. Enggak Pak Reza, enggak. Baik, Nanti saya pindah ke Malang deh, pindah ke Malang biar sama waktunya. Bener-bener. boleh Pak, boleh Pak. Boleh, boleh, boleh. Baik, terima kasih Ibu Satya dan Bapak Ibu semua yang sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kita tinggal 2 kali pertemuan lagi. Habis itu kita lulus di mata kuliah teori akuntansi. Puas dulu.
Bosnya jangan sulit-sulit, Bu. Oh, enggak, aman. Bu, UASnya kayak gimana, Bu? Saya jujur saya belum kepikiran Mbak Esi. Nanti Maunya gimana? Maunya bagaimana, Ibu oh Esi? ya, maunya teman-teman bagaimana? Mau kasus, Yang mau mudah. ABCA, mau isai, Yang mudah aja, Bu. yang mudah. Oke. Intinya yang mudah. Sama kuncinya nggak apa-apa, Bu. Oh, sama kuncinya lagi. Jangan dong, Mbak Ana. Masa sama kuncinya? Oke, gampang insya Allah, guys. Insya Allah gampang. Buat kalian apa sih yang enggak? Apapun jawabannya nilainya A ya, Bu. Insya Allah. Nah, ini teman-teman harus on cam nih biar A nih. Ya, Apa bagi Bapak kameranya Ibu error ya? yang selalu on cam dari pertemuan 1 sampai 7, insya Allah minimal B+, minimal. Amin. Amin. Semangat on cam ya Bapak Ibu. Oh, langsung on cam ini. Iya, Mbak Raci. Weh, Mbak Widya. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih ya, terima kasih Kak Ica. Terima kasih, Sampai Bu. ketemu minggu Ica. depan. Ibu. Sama-sama.